Shalom saudara, kita kembali mengikuti acara Anda Bertanya, Alkitab Menjawab, episode 421. Ya. Pertanyaan pertama dari wanita usia 19 tahun belum menikah, mahasiswi. Salam Pak Eras, sebelumnya saya minta maaf mau tanya. Saya sudah mentok banget bingung mau tanya ke siapa lagi. Saya takut mau cerita dan meminta jalan keluar pada siapapun itu. Jadi tahun lalu saya punya masa lalu yang menurut saya itu merupakan masa yang kelam dan membuat saya kepikiran terus sampai sekarang. Tahun lalu saya pernah melakukan suatu hal yang menyimpang dari jalan Tuhan. Saya sudah kelewat batas dalam berpacaran. Saya nggak berani Pak untuk cerita dengan siapa-siapa. Karena jika saya cerita, saya belum siap menanggung malu dan melihat kekecewaan di mata orang tua saya. Setiap malam saya selalu minta maaf pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan itu saya buktikan dengan tidak berhubungan lagi dengan masa lalu saya. Dan tidak mengulang hal itu lagi. Tapi walaupun demikian, terkadang di dalam hati saya masih menyimpan rasa tidak nyaman dan terbayang-bayang oleh kesalahan masa lalu saya. Saya bingung sekali Pak harus berbuat apa, karena jujur tidak ada orang yang tahu tentang masa lalu saya, kecuali saya dan dia. Mohon bantuannya Pak, apa yang harus saya lakukan untuk terbebas dari rasa takut dan cemas akan masa lalu saya itu. Terima kasih. Begini nak, masalah yang lebih penting dari apa yang sudah terjadi adalah siapa pacarmu ini? Apakah kamu masih berpacaran dengan orang yang sama? Berapa usianya? Itu yang penting sebenarnya saya ingin tahu. Adapun mengenai masa lalu yang sudah terjadi, jika kamu sudah mengakui dosa itu dan minta ampun dan bertekad tidak mengulanginya, Tuhan sudah mengampuni dan melupakannya. Kamu tidak perlu mengingatnya. Kalau Tuhan telah melupakan, masa kamu mesti mengingatnya? Masa kamu masih mengingatnya? Tidak perlu bercerita kepada orang tua karena hal itu akan menimbulkan kekecewaan orang tua. Yang sudah, ya sudah. Kecuali kamu hamil. Ya, yang sudah terjadi sudah. Jangan diulangi lagi. Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah melupakan. Untuk hal ini tidak perlu cerita kepada orang tua. Ya, menurut saya. Dan siapa pria itu yang sebenarnya saya ingin persoalkan. Itu yang saya ingin persoalkan sebenarnya. Kalau pria itu belum pantas menjadi pasangan hidupmu, lebih baik kamu putus hubungan dengan dia. Dan besar kemungkinan ya, kamu akan melakukan hal yang sama lagi. Kalau pacarmu itu usianya sama seperti kamu, masih kuliah atau masih sekolah, belum bekerja, lebih baik tidak kamu teruskan hubungan itu. Tapi kalau dia sudah dewasa, sudah bekerja, sudah siap menikah, seriuslah. Jika dia benar-benar pria yang baik. Tapi dengan melakukan hubungan ini sebenarnya saya tidak yakin dia pria baik. Kalau dia sayang kamu, dia cinta kamu, dia tidak merusak kegadisanmu. Saya khawatir dia sudah pernah melakukan itu kepada orang lain. Dan kamu salah satu korbannya. Ya, berdoa lagi untuk kelanjutan hubunganmu dengan pria itu. Saya tidak yakin pria itu pria yang baik. Oke. Yang kedua, pertanyaan kedua. Salam Pak, maaf saya bukan orang yang pintar dan ingin bertanya Pak. Bapak pernah berkata perpuluhan itu untuk suku Lewi, berarti untuk bangsa Israel ya Pak. Dan apakah kita yang bukan bangsa Israel harus perpuluhan Pak? Dan jika harus perpuluhan, kenapa hanya perpuluhan saja yang harus kita lakukan?
Apakah juga 613 perintah semuanya itu harus kita lakukan, Pak? Maksudnya butir-butir peraturan yang ada di Israel sebagai penjabaran dari Taurat. Apakah Tuhan Yesus sendiri saat menjadi manusia pernah memerintahkan kita perpuluhan, Pak? Bukan segenap hidup kita milik Tuhan, Pak. Mohon pencerahannya. Sebenarnya perpuluhan bukan hanya untuk suku Lewi, tapi juga untuk biaya pesta pondok daun. Jadi untuk suku Lewi pesta pondok daun, ya, untuk orang asing, untuk yatim, orang-orang yatim, juga untuk bait Allah. Ya, sebenarnya persepuluhan bukan hanya untuk suku Lewi, paling tidak untuk 5 ini. Di dalam ceramah yang saya sampaikan, saya sudah tunjukkan ayat-ayatnya. Persepuluhan bukan hanya untuk suku Lewi. Lagi pula persepuluhan itu yang untuk suku Lewi, ya, itu adalah hasil bumi, hasil agraria, karena 12 suku Israel yang 11 mendapatkan warisan atau pembagian tanah. Satu suku Lewi tidak mendapatkan. Jadi yang 11 mesti memberi untuk yang satu yang memang diberi tugas untuk melayani di bait Allah. Kalau itu diuangkan, itu harus ditambahkan lagi. Ya. Jadi sebenarnya perpuluhan itu bisa berupa hasil bumi. Dan tidak dicatat di dalam Alkitab hasil jasa, bukan hasil agraria. Jadi rumit bukan? Rumit. Makanya sebenarnya yang benar itu seperti yang Anda katakan di sini. Segenap hidup kita milik Tuhan. Kalau saya berkata segenap hidup kita milik Tuhan, bukan berarti semua uang itu kita serahkan ke gereja. Kita harus peka dengan Roh Kudus, apa yang Roh Kudus kehendaki untuk kita lakukan dengan semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya mengatakan berulang-ulang, jangan menyisakan. Semua harus diserahkan kepada Tuhan. Artinya semua yang kita miliki kita klaim milik Tuhan. Itu bukan berarti lalu kita serahkan itu ke gereja atau ke pendeta. Kita harus peka apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan dalam mengelola harta kita. Yang penting jangan merasa kita memiliki sesuatu, itu maksudnya jangan menyisakan. Ya, jangan salah mengerti seakan-akan saya mau minta uang saudara semua ke saya atau menyerahkannya ke gereja. Enggak. Harus mengklaim, harus menyadari, harus menghayati semua yang kita miliki milik Tuhan. Itu jangan menyisakan. Harus kita tidak merasa memiliki apa-apa. Nah, dalam mengelola apa yang ada pada kita harus peka dengan Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus kehendaki. Kalau Roh Kudus berkata tetap simpan uang ini, ya disimpan. Kalau Roh Kudus bicara serahkan ke siapa, serahkan. Beri untuk pekerjaan Tuhan itu, lakukan. Jika tidak, diam saja. Ya, oke. Ini seorang ibu, ya, pertanyaan berikut, umur 50 tahun, sudah menikah, ya, tentunya Kristen. Salam Pak Erastus, keluarga, suami, anak, baik, cinta Tuhan, hidup sederhana, tanggungan 4 anak, suami, karyawan. Mohon dukungan doa, pencerahan dan solusi. Ya. Anak pertama kali laki lahir ada catat bawaan kurang penglihatan. Sekarang usia 23 tahun, saraf mata kurang sempurna. Sudah dari lahir kami berdoa mohon kesembuhan, berobat di Indo tidak ada solusi. Tuhan Yesus baik, anak kami cerdas dan pintar, walau jika masuk sekolah sulit sering ditolak dengan alasan sekolah hanya menerima
cacat tangan dan kaki harus sekolah khusus SLB. Sering ditolak dengan alasan sekolahnya menerima cacat tangan dan kaki. Jadi harus sekolah khusus SLB. Tapi kami tetap sekolahkan umum bersama anak normal. Walau sering dibully dan dipukul guru. Guru tidak care. Kami telah lewati semua. Jika sekolah diterima dan mengikuti pelajaran dengan baik, lulus tepat waktu. Waktu sampai guru BP bilang anak yang cocok kuliah psikologi. Waktu SMP maksud saya, guru BP bilang anak itu cocok kuliah psikologi. Sambil terus kami bawa dalam doa, singkat cerita kami daftarkan kuliah dengan berbagai pertimbangan biaya dan jarak. Kami pilih kuliah musik karena anak kami bakat musik dan lagu. Hasil tidak diterima di musik, diterima di teologi. Kami kaget. Saya berdoa, tanya Tuhan apakah ini rencana Tuhan. Kami tidak percaya berhari-hari, kami cari jawaban Tuhan. Suatu hari Tuhan berkata, mengingatkan satu. Saya waktu usia 20 tahun, anak saya sekitar setahun, sering kami bawa doa ke persekutuan hamba Tuhan, penyembuhan. Ada seorang hamba Tuhan wanita terkenal berkata, anak saya akan Tuhan pakai secara luar biasa, tetapi matanya tetap. Karena kami masih muda, kurang paham, kami melupakan kata-kata tersebut. Kami tetap mencari dan berdoa kesembuhan. Tuhan mengingatkan saya firman, buah sulung apa yang pertama untuk Tuhan. Kami mendapat jawaban tersebut. Jadi kami daftarkan anak kami teologi. Semester pertama anak kami stres. Kuliah teologi berbeda dengan sekolah umum. Kami pun sebagai orang tua juga galau karena membayangkan menjadi gembala gereja dengan dinamika kehidupan jemaat yang kompleks. Puji Tuhan kami mendapat jawaban dari dosen bahwa ladang pelayanan banyak, bisa jadi dosen, penulis, konselor, penceramah. Kami teringat anak kami pandai menerangkan jelas teman-temannya, sering diajarkan matematik, bahasa Inggris, dan lain-lain. Singkat cerita, kuliah berjalan lancar dengan penilaian baik, anak kritis cerdas. Sekarang anak kami sedang skripsi, kami tidak dapat membantu anak kami. Tidak mengerti, sulit untuk menyusun skripsi. Sudah diulang sekarang yang kedua. Anak kami mulai loyo, kami sedih. Kami mau bantu anak kami di ladang Tuhan maksudnya. Jika memang dalam rencana Tuhan, tidak tahu harus bagaimana untuk skripsinya. Mohon petunjuk Pak Pendeta. Anak kami gagal di skripsi pertama, tidak selesai. Teman angkatannya sudah lulus, anak kami mengulang lagi sekarang. Sudah sidang pertama, tetapi banyak yang sana sini kurang. Kami sedih. Wow, saya tidak bisa menjelaskan, tidak bisa menjawab. Saya harus tahu banyak. Anak ibu itu penglihatannya sampai seberapa. Karena di kampus kami juga ada anak yang membacanya sulit, tetapi bisa masih membaca dalam jarak dekat. Dan anaknya cukup cakap juga. Untuk ini, orang kami akan menghubungi ibu. Jika ada yang bisa saya bantu, saya bantu. Ya, saya ada optimis anak ibu memiliki tempat di pekerjaan Tuhan atau di ladang Tuhan. Tetapi saya perlu mengoreksi kata sulung tadi. Kalau yang sulung untuk Tuhan, itu tradisi Yahudi. Kita tidak boleh menekankan hal itu. Karena anak kita yang sulung kedua, ketiga, keempat pun semua harus dipersembahkan untuk Tuhan. Ya. Kalau bicara mengenai buah sulung itu juga harus dipahami. Bukan berarti hasil pertama semua diberikan ke gereja. Kalau di Israel, hasil pertama, panen pertama itu diambil satu keranjang yang terbaik, itu yang dipersembahkan. Bukan kalau orang baru bekerja, gaji pertama diberikan semua ke gereja, bukan begitu.
Ya, itu tidak tepat. Juga tidak tepat kalau dikatakan setiap tahun gaji bulan Januari diserahkan ke gereja. Itu juga tidak tepat. Nah, kalau saudara mau serahkan karena saudara sudah punya atau sudah lebih, ya tidak ada salahnya. Tapi tidak boleh dijadikan Taurat atau hukum. Ya. Juga anak pertama itu bagusnya jadi pendeta atau dipersembahkan buat Tuhan. Tidak boleh cara berpikir begitu. Anak kita 1, 2, 3, 4 semua sama dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi dokter, jadi pendeta, jadi pedagang sama. Yang penting motifnya hidup buat Tuhan. Jangan merasa pendeta lebih rohani dari pedagang. Yang membuat rohani atau tidak rohani bukan profesi atau jenis profesinya. Motivasi seseorang melakukan pekerjaan itu. Ya, oke. Pertanyaan keempat dari pria usia 49 tahun dari Makassar. Salam Pak Erastus, saya baru menemukan channel Bapak mulai mengikuti Abam. Sejak kecil saya selalu diperlakukan tidak adil oleh siapa saja, bahkan selalu ditipu. Sampai sekarang pun masih tetap tertipu. Orang selalu meminta pinjam uang dan selalu memberi pinjaman karena pemahaman saya itu juga salah satu cara mengasihi sama. Tetapi ternyata semuanya penipu. Pertanyaan, apakah ini hukuman dari Tuhan karena saya pernah melakukan perzinahan? Mohon penjelasannya. Tuhan Yesus memberkati. Begini, Bror, kalau Anda pernah melakukan perzinahan, Anda minta ampun, dan Anda bertobat, berkomitmen tidak melakukannya lagi, Tuhan mengampuni, melupakan, sudah selesai. Meminjamkan uang untuk mereka yang benar-benar kekurangan itu harus wajib mutlak absolut jika kita punya. Tetapi kalau pinjaman itu dalam rangka produksi, itu harus ada perhitungannya. Misalnya orang buka usaha, lalu dia mau pinjam uang kita, ya itu investasi. Tapi hati-hati yang di sini. Sering uang kita hilang atau habis gara-gara investasi yang tidak jelas. Yang ketiga, Anda tidak selalu harus meminjamkan uang ke orang yang meminjam. Tidak sedikit orang yang malas, yang kerjaannya hanya meminjam. Pinjaman yang Anda berikan akan justru merusak orang. Jadi jangan meminjam. Yang ketiga, ada yang mestinya kita tidak perlu pinjamkan, kita beri. Pak, saya mau anak saya lagi kuliah, tidak bisa bayar. Kalau Anda lebih, Anda beri saja. Ya. Lalu kalau ada orang yang selalu meminjam, memang dia butuh, kita tolong. 2, kita tolong. Ketiga, mungkin kita tidak bantu lagi. Orang-orang seperti ini biasanya bilang pinjam tapi tidak pernah mengembalikan. Dan kita merusak mental itu. Saya sudah ketemu orang-orang seperti ini yang akhirnya SMS pun tidak akan saya balas. Ini orang jadi jahat. Kita jadi seperti ATM dan dia tidak bekerja keras. Salah-salah ia menggunakan uang itu untuk hal yang tidak tepat. Kiranya Tuhan memberi saudara hikmat untuk itu. Mengenai perlakuan tidak adil itu bagus. Karena itu mengajar kita untuk bisa dewasa, mengampuni musuh-musuh kita. Dan jangan kita lakukan hal yang sama itu untuk orang lain. Ya. Soal ditipu sampai sekarang, bisa saja kita ditipu. Saya juga sudah beberapa kali atau sering ditipu. Tapi jangan kita ditipu karena kebodohan kita. Ya. Saya kira itu yang saya bisa berikan ke pertanyaan ini, ya. Tuhan memberkati Anda. Oke. Pertanyaan berikut. Salam Pak, saya sangat senang mengikuti khotbah-khotbah Bapak. Saya sudah lama menjadi pengikut Kristus dan percaya padanya. Bahkan sampai saya sudah dibaptis sebelum menikah. Saya adalah ibu 1 anak. Saya menikah dengan laki-laki yang cara beribadahnya seperti HKBP.
Setelah kami memiliki anak, kami melakukan penyerahan anak. Kalau di aliran seperti cara ibadah kita, tapi kalau di HKBP, itu anak bukan diserahkan tapi dibaptis. Kami juga setelah menikah merantau dan setelah lahiran pulang kampung dan melakukan hal demikian kepada anak kami. Sekalian juga berdoa untuk dia dinamai bersama orang tua di kampung. Pak, saya tanyakan dan Pak, yang saya mau tanyakan ya, saya sudah mengerti bahwa pembaptisan itu dilakukan orang yang benar-benar mengakui Yesus dan mau bertobat, barulah melakukan pembaptisan. Dan saya juga tahu bahwa anak-anak itu diserahkan bukan dibaptis. Apakah saya berdosa dengan hal itu karena tidak mempertahankan apa yang sudah saya mengerti, malah mengikuti yang salah? Baptisan anak bukan satu kesalahan yang major, yang mayor, yang utama. Baptisan anak tidak membuat anak masuk neraka. Ya. Saya juga setuju bahwa baptisan itu diberikan kepada orang yang menyadari dosa dan kesalahannya, dan baptisan itu merupakan komitmen untuk meninggalkan manusia lama, hidup dalam hidup yang baru. Jadi baptisan itu lambang kematian, sedangkan anak-anak belum bisa. Tetapi kalau baptisan anak dipahami sebagai kelahiran bagi Tuhan, ya bisa saja. Seakan-akan anak ini sekarang sudah disahkan menjadi milik Allah lewat baptisan percik. Jadi jangan Anda merasa berdosa karena baptisan anak itu. Ini bukan satu kesalahan yang bisa dianggap major atau utama. Bahkan mestinya kita harus lapang hati menerima cara berpikir, pandangan, doktrin, teologi, liturgi gereja seperti ini dan tidak menganggap itu sebagai penyesatan. Nggak apa-apa. Ya, tidak menjadi masalah. Kalau di gereja-gereja tertentu, juga di gereja kami, anak itu diserahkan. Dan kami mengolesi dengan minyak biasanya sebagai tanda bahwa anak itu milik Tuhan, seperti perkakas di bait Allah selalu diolesi dengan minyak urapan sebagai tanda bahwa perkakas itu milik Tuhan. Tapi kalau istilah pengurapan itu diganti baptisan, ya bisa saja, tapi tentu gereja-gereja itu tidak bermaksud demikian memaknai baptisannya. Jadi tidak menjadi masalah ya, jangan saudara merasa berdosa seakan-akan itu tindakan yang melanggar firman. Tidak, itu bukan kesalahan major kalau Anda anggap itu kesalahan. Oke, pertanyaan berikut dari pria usia 28 tahun, sudah berumah tangga, anaknya 4. Salam Pak Erasto, saya seorang pelayan Tuhan di gereja GBI sebagai MC. Dan saya juga berprofesi sebagai satpam. Sehingga pelayanan saya di gereja jadi terhambat, tidak sepenuhnya melakukan pelayanan di gereja dikarenakan waktu libur sebagai satpam tidak menentu. Kadang hari Minggu saya masuk kerja, sehingga saya merasa iman saya tidak bertumbuh dan merasa saya seorang yang munafik di hadapan Tuhan. Ditambah lagi kedagingan hawa nafsu dalam diri saya masih belum bisa saya kendalikan. Mohon pencerahannya Pak Pendeta, apakah saya harus berhenti di pekerjaan saya sebagai satpam? Namun cuman itu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya. Buka usaha sendiri juga mau usaha apa? Terlebihnya lagi saya tidak ada modal untuk buka usaha. Demikian Pak Pendeta, mohon pencerahannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, pelayanan itu tidak harus menjadi MC. Ketika kita hidup dalam kekudusan dan kesucian, itu pelayanan yang sesungguhnya untuk Bapa. Justru yang jadi masalah itu ketika Anda hidup di dalam kedagingan hawa nafsu. Itu yang mesti Anda persoalkan. Mengenai hari Minggu tidak bisa ke gereja karena ada tugas. Itu jangan membuat Anda merasa munafik.
Anda menjadi satpam pun itu melayani Tuhan. Menjadi driver yang hari Minggu harus tarik taksi juga pelayanan. Selama masih bisa kebaktian ke gereja hari Minggu, datang. Kalau tidak bisa, tidak menjadi masalah. Dan jangan merasa karena Anda tidak ke gereja, Anda tidak bertumbuh. Banyak orang ke gereja tidak bertumbuh sama sekali. Jadi sebenarnya pelayanan itu menyenangkan hati Allah dengan kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela. Yang sekarang Anda masalahkan bagaimana mematikan kedagingan hawa nafsu itu. Tidak ke gereja hari Minggu karena tugas, bukan munafik. Itu tidak membuat iman saudara tidak bertumbuh. Saudara membaca Alkitab, Anda bisa mendengarkan khotbah lewat media sosial, YouTube dan lain-lain. Itu bisa bertumbuh. Karena ibadah kita itu bukan di gereja sebenarnya. Gereja itu pertemuan bersama, episunagogen. Sayang sekali terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan pertemuan ibadah. Jangan meninggalkan pertemuan ibadah. Padahal teks aslinya pertemuan bersama. Ya kalau kita tidak bisa hadir di pertemuan bersama karena tugas pekerjaan, entah satpam, entah dokter, entah suster atau lain-lain, ya enggak apa-apa, apalagi pelaut misalnya. Anda bisa bertumbuh dalam kehidupan setiap hari, berjalan dengan Tuhan. Dengan membaca Alkitab, doa pribadi, itu sudah cukup. Jadi jangan berhenti bekerja sebagai satpam, tetaplah bekerja di situ, karena itu pekerjaan yang Anda bisa lakukan. Jangan berpikir usaha sendiri. Tidak mudah itu, apalagi tidak punya modal. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya yang terakhir, dapatkah nubuatan dalam kitab Daniel 12 ayat 7b yang bunyinya begini, 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Diartikan secara harfiah seperti ini. Dalam suatu rencana dan rangkaian pengelolaan dan penyelamatan manusia, yaitu satu masa, sama dengan masa roh Tuhan bekerja, Yahweh dan nabi-nabi yang dipakai Tuhan, dipakai roh Tuhan, disebut zaman hukum Taurat. 2 masa, masa inkarnasi roh Tuhan yang bekerja menjadi Kristus untuk menegakkan hukum ilahi, karena yang melakukan kesalahan membawa dosa adalah sepasang manusia, yaitu Adam dan Hawa. Jadi kedua inkarnasi tersebut adalah mewakili entitas Adam dan Hawa dalam membayar hutang piutangnya, namun harus diprakarsai oleh roh Tuhan agar tujuan pekerjaan dapat sempurna. Setengah masa, masa kerajaan 1000 tahun di bumi, setelah itu kegenapan segala sesuatu atau kemusnahan menjadi danau api. Dapatkah ini menjadi landasan bagi pemahaman iman akan kebenaran? Aku tidak yakin. Saya tidak yakin. Penafsiran Anda ini disebut sebagai penafsiran alegori. Menjelaskan Daniel 12 ayat 7b ini tidak mudah. Tapi sebaiknya kita tidak berkutat pada hal yang bersifat spekulasi. Apakah ini menunjuk pemerintahan media Persia? Apakah ini menunjuk pemerintahan Alexander the Great, yaitu pemerintahan dari Yunani? Bisa saja bermacam-macam orang memberikan penafsiran di Daniel 12 ayat 7b ini. Saya sudah membaca berbagai penafsiran. Lebih baik kalau tidak jelas, tidak bold, kita diam. Karena Anda tahu hal ini tidak menambah iman, tidak tahu tidak mengurangi iman. Yang terus terang ya, saya tidak tahu kenapa orang mesti harus mengerti hal-hal yang sebenarnya sifatnya masih spekulatif. Yang penting menjaga kesucian hidup. Kematian kita bisa setiap saat datang. Tidak usah nunggu kiamat. Kalau kita meninggal dunia juga sudah kiamat, saudara. Tidak perlu tahu perhitungan-perhitungan waktu. Karena pasti Tuhan akan datang dan itu yang pasti digenapi. Yang penting kesucian hidup tidak terikat dengan dunia.
Jadi mengenai dua masa itu menunjuk Adam dan Hawa itu alegori dan kemungkinan sangat besar keliru. Ya itu saja jawaban saya, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.